Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi matematika yang berkaitan dengan perkalian pecahan biasa dan pecahan desimal. Namun, soal yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Oke, nah hari ini masih menggunakan konsep yang sama, namun kita akan membahas tentang soal cerita. Jadi lebih kepada aplikasi sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang anak-anak Bapak bisa buka bukunya. Bisa buka bukunya halaman 21. Pak Imam akan mengambil contoh-contoh soal berdasarkan soal-soal yang ada di halaman 21 sampai halaman 27 ya. Jadi soal yang akan kita bahas Pak Imam ambil dari soal-soal tersebut. Soal-soal yang ada di bukumu. Oke. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama Pak Imam ambil dari halaman 21 nomor 1. Usia Doni 1/6 usia Kak Rina. Jika usia Kak Rina 24 tahun, maka usia Doni adalah. Nah, di sini dikatakan bahwa usia Doni itu 1/6 dari usia Kak Rina. Oke. Diketahui usia Doni itu 1/6 usia Kak Rina, sementara usia Kak Rina itu 24 tahun. Nah, pertanyaannya adalah berapa usia Doni? Nah, ditanya usia Doni. Jawab. Oke. Diketahui, pada bagian diketahui jelas usia Doni 1/6 dari usia Kak Rina. Nah, jadi kalau ada soal-soal seperti ini, 1/6 dari usia, 1/6 bagian dari, 1/7 bagian dari. Nah, itu kita bisa menggunakan konsep perkalian. Ya. Misalnya ada 2 kg tepung. 1/4 bagian dari tepung. Nah, berarti 1/4 dari banyak tepungnya tadi. 1/4 kali banyak tepungnya tadi untuk mendapatkan angka yang pasti. Jadi ini kan kalau tepung itu bisa 1 kilo, 2 kilo ya, bilangannya bulat seperti ini. Seperti umur itu nggak ada yang 1/6 tahun, 2/7 tahun, nggak ada ya nak. Dia umur itu dalam bilangan bulat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan 1/6 usia Kak Rina. Usia si Doni itu 1/6 dari usia Kak Rina. Maka kita akan mencari 1/6 dari 24 tahun itu berapa. Ya, karena nggak ada usia 1/6. Ya, jadi kita mau cari bilangan bulatnya. Maka kita bisa gunakan konsep perkalian di situ. Maka usia Doni adalah 1/6, ya kan? Dari 1/6 kali usia Kak Rinanya 24. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep perkalian pecahan biasa.
24 ini merupakan bilangan bulat. Bisa kita ganti menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya dengan mengubahnya menjadi 24/1. Ya, seperti yang sudah Pak Yung sampaikan, sudah Pak Yung jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau bilangan bulat diubah ke dalam bentuk pecahan, kita bisa membentuk bilangan pecahan A per B, asalkan kalau dibagikan hasilnya merupakan bilangan bulat itu. Seperti ini. 24/1, berarti 24 dibagi 1. Hasilnya 24. Kamu juga bisa gunakan 48/2. Bisa. Namun kalau kamu menggunakan angkanya terlalu besar, maka nanti hasilnya akan terlalu besar juga. Ya. Nah, jadi kita gunakan 24/1. Oke. Sama dengan kemarin rumusnya sudah Pak M kasih tahu, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Oke. Pertanyaannya, ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, 24 dan 6. Sama-sama kita bagi 6. 6 bagi 6, 1. 24 bagi 6, 4. Maka 1 kali 4, 4 per 1 sama dengan 4. Ya, jadi umur si Doni adalah 4 tahun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, masih berkaitan dengan perkalian, pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk contoh soal yang kedua, Pak Imam ambil soal dari halaman 21, masih nomor yang kedua. Ya. Berat 1 bungkus roti adalah 3/4 kg. Berat 26 bungkus roti adalah titik-titik kilogram. Nah, kita buat dulu apa yang diketahui ya. Diketahui 1 bungkus roti 3/4 kilogram. Oke. Diketahui berat 1 bungkus roti itu 3/4 kilogram. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berat 26 bungkus roti adalah, itu yang ditanya ya nak. Berat 26 bungkus roti. Berat 26 bungkus. Kita jawab. Nah, kalau 1 bungkus itu beratnya 3/4. Ya, maka 26 bungkus berapa beratnya? Nah, ini sama dengan kalau kita kembali ke konsep perkalian, ya, misalnya 1 kantong plastik isinya 2 butir kelereng. 1 kantong plastik isinya 2 kelereng. Pertanyaannya, kalau 3 kantong plastik isinya berapa kelereng? Nah, pertanyaan itu kurang lebih sama seperti ini. Pertanyaan itu kurang lebih sama seperti ini, ya. Analisanya seperti ini, nah. Jadi, misalnya satu bungkus plastik isinya 2 kelereng. Pertanyaannya, bagaimana kalau 3 bungkus? Nah, isi kelereng di dalam bungkusan itu jumlahnya sama. Berarti 2. Dengan kata lain, 1, 2, 3. Ada 3 kali dia. Ya, atau 2 tambah 2 tambah 2. Nah, begitu juga dengan soal yang ini. Ya. Begitu juga dengan soal yang ini. Berat 1 bungkus roti 3/4 kg. Berapakah berat 26 bungkus? Nah, berarti kalau kita ibaratkan ke dalam bentuk perkalian atau penjumlahan berulangnya, analisanya seperti ini. Berarti 3/4, ini 1 bungkus.
ya kan? 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, sampai 26 bungkus. Nah, seperti itu analisanya. Berarti ada 26 kali 3/4-nya, ya kan? Nah, bisa kita singkat ini menjadi, berarti berat 26 bungkus sama dengan, berarti ada 26 kali 3/4 tadi, ya kan? Nah, ini ada bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa, ya. Kita ubah dulu bilangan bulatnya menjadi bentuk pecahan biasa. Berarti 26/1 kali 3/4. Ya, nah. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu adalah pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Nah, di situ ada angka yang bisa disederhanakan, yaitu 26 dan 4. Bisa kamu sama-sama bagi 2, ya. 26 bagi 2 itu 13. 4 bagi 2 itu ada 2. Oke, tinggal kita kalikan. 13 kali 3, 39/2. Nah, 39/2 itu merupakan pecahan biasa yang penyebutnya lebih besar, yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana, Pak? Nah, 39/2 ini artinya 39 dibagi 2, kita bagikan. 3 bagi 2, 1 kali 2, 2 kurang 1, 9. 19 bagi 2, 9, 18 kurang, ya. Oke, 1. Berarti hasilnya adalah ini 19. Oke, sisanya ada 1/2. Itu dia. Nah, ini dia. Jadi 19 1/2 itulah hasilnya. Ya, maka berat 26 bungkus roti itu adalah 19 1/2 kilogram atau 19,5 kilogram. Itu dia, nah, contoh yang kedua. Setelah ini kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Oke, nah, kita kembali ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini Pak Ibu ambil dari halaman 26, nomor 19. Setiap gulungan tali panjangnya 7 1/2 meter. Rama membeli 4 gulungan tali. Panjang tali yang dibeli Rama adalah, sudah Pak membuat diketahuinya. Yang pertama itu adalah panjang 1 gulungan tali, ya. Jadi 1 gulung itu panjangnya 7 1/2 meter. Nah, si Rama membeli 4. Ya, berarti dia membeli 4. Pertanyaannya panjang tali yang dibeli Rama. Nah, ini konsepnya sama. 1 gulungan itu panjangnya 7 1/2. Berarti karena dia beli 4, maka panjangnya 7 1/2, 7 1/2, 7 1/2, 7 1/2. Ada 4 kali 7 1/2-nya. Maka dari statement Pak Imam tadi jelas. Cara penyelesaiannya adalah, maka panjang tali Rama ada 4 kali 7 1/2-nya. Itu dia. Nah, lanjut. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ya, biar lebih gampang penyelesaiannya. 4-nya kita ubah menjadi 4/1 kali 7 1/2. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 2 kali 7 14 tambah 1 15. 15/2. Nah, kita masukkan bentuk umum perkalian pecahan biasanya, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut
kali penyebut. Oke. Sama dengan, perhatikan, ada angka yang bisa disederhanakan, yaitu 2 dan 4. Sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Tinggal 2 kali 15, 30 per 1 sama dengan 30 meter. Itu dia. Paham sampai sini, nak? Paham ya? Nah, itu dia. Jadi panjang tali yang dibeli Rama itu adalah 30 meter. Oke, selesai ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat. Oke, kita kembali ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang keempat itu Pak Im ambilnya di halaman 27 nomor 21, yang paling atas isian ya. Andi membeli 1/2 liter bensin. Harga 1 liter bensinnya Rp8.000. Uang yang dikeluarkan Andi adalah, ini dia. Diketahui Andi membeli 1/2 liter bensin. Yang kedua, 1 liter bensin itu harganya Rp8.000. Pertanyaannya, berapa uang yang harus ia bayar? Uang yang harus dikeluarkan oleh Andi. Nah, cara menyelesaikannya adalah, kalau setengah liter bensin itu dia beli, 1 liternya 8.000. Nah, kita tahu bahwa setengah itu adalah 1, tapi dibagi 2. Ya kan, Kak? Oke. Sebenarnya konsepnya sama seperti yang sebelumnya tadi. Ya kan? Namun karena dia bilangannya setengah itu merupakan pecahan yang letaknya di bawah 1. Nah, ya kan? Jadi tetap sama konsepnya, tinggal kita kalikan saja. 1/2 kali 8.000. Oke, ya. Sama dengan 1/2 kali 8.000 per 1. Sama dengan, oke. Kita kembalikan ke bentuk umum pecahan biasanya. Pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 8.000 dan 2. Ya, karena 8.000 dan 2. Kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 8.000 bagi 2, yaitu 4.000. Maka harga setengah liter bensin adalah Rp4.000. Bagaimana? Mudah ya? Kita sudah membahas 4 soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Itulah tadi penjelasan dari Pak Imam. Nah, anak-anak Bapak yang tadi dari awal sudah menulis berbagai macam pertanyaan, sekarang waktunya kamu recap pertanyaan kamu untuk segera kamu tuliskan di kolom komentar. Oke, nah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching and see you on the next video.